ya Bu ya. Kita tutup pintunya ya Bu. Bagaimana Ibu Erwin? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Ada keluhan Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Baik Ibu, perkenalkan, nama saya Bidan Elpina. Di sini saya bertugas untuk memberikan konseling kepada Ibu. Iya. Konseling itu seperti pendidikan kesehatan ya Bu ya. Iya. Di sini tema hari ini saya akan memberikan konseling tentang preeklamsi dan eklamsi. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendengar tentang preeklamsi dan eklamsi, Bu? Belum ya, Bu ya. Nah, ini sehubungan dengan kehamilan Ibu yang sudah memasuki trimester ketiga. Jadi, saya akan menjelaskan beberapa tentang tanda bahaya kehamilan pada trimester ketiga ya, Bu ya. Untuk membantu kita dalam konseling hari ini, saya akan menggunakan alat slideshow ini ya, Bu ya. Baik, Ibu bisa lihat di sini. Ini ada tanda bahaya kehamilan di trimester ketiga ya Bu ya. Trimester ketiga itu adalah kehamilan dimulai dari usia kehamilan 28 minggu ke atas ya Bu ya. Nah, tanda bahayanya apa aja Bu? Di sini ada perdarahan antepartem. Perdarahan antepartem itu bisa meliputi karena ari-arinya di bawah dan karena ari-arinya lepas ya Bu ya. Bisa terjadi perdarahan antepartem. Terus tanda bahaya selanjutnya yaitu bayi di dalam kandungan tidak bergerak atau gerakannya berkurang. Nah, jika Ibu merasakan, Ibu harus menilai pergerakan bayinya dalam rahim Ibu itu berkurang apa enggak setiap harinya, apakah tiba-tiba berhenti bergerak. Kalau dia berhenti bergerak berarti itu tanda bahaya dari kehamilan trimester ketiga ini ya Bu ya. Tanda bahaya selanjutnya yang lain apa Bu? Ketuban pecah duluan ya Bu ya, ketubannya pecah sebelum waktu melahirkan. Nah, kalau ada tanda bahaya ini, Ibu harus segera tindak ke tempat pelayanan kesehatan ya Bu ya. Nah, tanda bahaya selanjutnya yang akan kita bahas hari ini yaitu ada bengkak di kaki, tangan, di wajah, disertai sakit kepala yang menetap Bu. Nah, ini mengarahnya kemana? Ke preeklamsi dan eklamsi ya Bu ya. Paham sampai di sini Bu? Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke apa sih itu preeklamsi, bagaimana gejalanya dari preeklamsi ini sendiri ya Bu ya. Nah, preeklamsi ini sendiri awalnya bisa muncul tanpa gejala Bu, tapi pada suatu ketika dapat memburuk dengan cepat. Gejalanya bagaimana? Nah, pada pemeriksaan tekanan darah didapatkan tekanan darahnya lebih dari 140/90. Itu tanda-tandanya awal ya. Lalu apa yang dirasakan Ibu? Ibu bisa merasakan sakit kepala hebat dan menetap, sifatnya sakit kepala terus. Lalu pandangannya kabur. Kalau lihat cahaya itu sensitif ya Bu ya. Dan Ibu merasakan nyeri di ulu hati atau sesak nafas. Kenapa? Karena ada timbunan cairan di dalam paru-paru. Selanjutnya ada lagi tanda pembengkakan di anggota tubuh. Bisa di kaki, muka, dan tangan ya Bu. Nah, selanjutnya pada pemeriksaan kencing biasanya didapatkan protein urinnya meningkat ya Bu ya. Pemeriksaan darah juga terkadang trombositnya juga turun. Nah, itu ya Bu ya. Kita lanjut ya Bu ya. Dan preeklamsi ini sendiri Bu cukup berbahaya untuk ibu maupun janin. Bahayanya apa untuk ibu Bu? Bisa lihat di sini ya Bu ya. Kepada ibu, preeklamsi ini bisa memicu untuk terjadinya kejang. Nah, pada kejang ini berarti sudah masuk ke eklamsi. Eklamsi itu adalah preeklamsi disertai dengan kejang ya Bu ya. Nah, selain kejang apa Bu? Yang fatal adalah preeklamsi ini disertai dengan sindrom HELLP. Sindrom HELLP itu kalau dalam pemeriksaan darah itu
enzim dalam hati naik, trombositnya jadi turun. Nah, perpaduan ini sering menyebabkan kematian kepada ibu hamil ya Bu ya. Itu bahayanya bagi ibu, bisa terjadi kejang bahkan sampai kematian ya Bu ya. Sampai di sini paham ya Bu ya? Baik, saya lanjutkan. Bagaimana dengan bahaya bagi janinnya Bu? Dampak utama pada janin adalah kekurangan gizi Bu. Akibat kekurangan pasokan darah dari makanan dari plasenta. Karena apa? Pada preeklamsi ini biasanya ari-arinya abnormal Bu. Kondisi ari-ari yang abnormal ini, yang tidak normal ini mempengaruhi suplai makanan ke bayi. Nah, akibatnya gangguan pertumbuhan pada bayi. Bisa jadi bayi lahir cacat, bahkan bisa bayi lahir dengan kematian gitu. Nah, ini cukup berbahaya sekali. Preeklamsi dan eklamsi ini bagi ibu maupun janin. Nah, jika ibu mengalami keluhan-keluhan seperti yang saya beritahu tadi, seperti sakit kepala yang menetap, yang begitu ya Bu ya, terus bengkak di kaki, di muka, di tangan, tekanan darahnya naik. Nah, ibu harus segera ke pelayanan kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut supaya mendapat penanganan yang tepat ya Bu ya. Nah, sampai di sini apakah ibu ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya akan mengulangi supaya ibu lebih mengerti lagi ya Bu ya. Saya akan bertanya ulang kepada ibu tadi. Kalau tanda bahaya itu ada yang ciri-cirinya sakit kepala dan bengkak-bengkak di badan. Itu apa ibu namanya tadi? Preeklamsi. Iya, pinter. Jadi tanda-tandanya itu tadi ya Bu ya. Dan bahayanya apa Bu? Ke janin. Ke ibu bisa apa? Kematian. Iya, ke janin juga bisa. Ke kematian juga ya Bu ya. Ibunya bisa kejang, janinnya juga bisa lahir mati ya Bu ya. Sampai di sini apakah ibu ada pertanyaan? Baik, terima kasih karena sudah meluangkan waktu ibu. Nanti kalau ada keluhan ibu langsung pindah ke saya boleh, ke tenaga kesehatan lain juga boleh ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Ewin. Terima kasih. Ya.